Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel ini. Harapan saya, semoga saudaraku semua yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya. Sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berumah tangga, alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti kepada suami. Karena suami adalah pintu surga bagi istri. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2140 dan Tirmizi nomor 1159 dan Ibnu Majah nomor 1853. Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh, padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Sahabat beriman, berikut ini 9 dosa besar istri terhadap suami yang dibenci Allah. Yang pertama, menentang perintah suami. Dalam rumah tangga, sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan atau permintaan, selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang istri belum menunaikan hak Robnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia diperkenankan untuk tidak menolaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menolak hubungan suami istri. Seorang istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan adalah kesalahan. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit, kemudian menolak untuk hubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan. Dan apabila istri sudah berturut-turut menolak ajakan suaminya, maka suami diperbolehkan memulangkan istrinya itu kepada orang tua sang istri. Yang ketiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Yang keempat, menuntut suami. Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki, dan Allah telah mengatur semua rezekinya, baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih kepada suaminya. Yang kelima, menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Misalnya,
seorang istri menyuruh suaminya untuk berhutang dengan riba. Seperti yang telah diketahui, riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong, lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu, dan sebagainya. Yang keenam, keluar dari rumah tanpa izin suami. Hukum istri keluar rumah tanpa izin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih, jika mendatangkan mudarat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau nusyuz. Yang ketujuh, meminta cerai. Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Namun, hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang meminta menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, tidak merawat suami saat sakit. Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul, yakni selain merawat suami, pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah. Inilah yang terkadang memicu permasalahan. Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terkait hubungan sah dan belum berpisah atau cerai adalah untuk saling menolong dan merawat. Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat antara kewajiban dan hak suami istri. Begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan, mentaati perintah orang lain di dalam rumah suami. Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami. Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya. Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain, selama masih dalam hal baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.